Tes 1, 2, 3. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali, Bu. Jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. 4 menit lagi kita mulai ya. Mungkin saya sebelum mulai mau cek dulu PJ kelas RA5 siapa? Saya, Bu. Jafar. M Zafar. Oke, saya catat dulu ya. M Zafar. Terus RA7, PJ-nya siapa? Saya, Bu. Oyok Mahpudin. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, pagi hari ini kita gabungan dulu ya, karena sesuatu dan lain hal. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja, teman-teman, kelas pagi ini. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya yang sudah bergabung di kuliah online. Mata kuliah manajemen kinerja hari ini Rabu 12 Maret 2025. Silakan untuk dibuka kameranya teman-teman semua untuk di on cam supaya saya bisa melihat Anda dan kita lebih bisa berkenalan dan juga engage ya. Lagi pula salah satu kewajiban mahasiswa ketika kuliah online adalah kita harus membuka kamera. Baik, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, boleh dong teman-teman kasih send reaction, kirimkan, Anda boleh klik tombol reaction apapun yang mewakili perasaan Anda pada pagi hari ini. Boleh di situ ada jempol, ada love, ada tepuk tangan dan sebagainya. Boleh silakan ramaikan layar saya dengan reaction apapun yang mewakili perasaan Anda pada pagi hari ini. Terima kasih 35 orang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Harusnya ada lebih dari 35 reaction yang saya lihat ada di layar saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin minta maaf dulu ke teman-teman RA5 bahwa hari ini kalau kita lihat jadwal, Anda seharusnya adalah pertemuannya offline ya, di gedung B, lantai 2, B2.1, betul ya? Ya, izin nanti kita boleh aja nanti kalau seandainya di akhir semester mau mengadakan kelas gabungan, ada 5 kelas yang saya ajar untuk MK, manajemen kinerja semester ini, ada era 9, 10, 5, 6, dan 7. Nah, biasanya beberapa mata kuliah yang saya asuh, mahasiswanya suka meminta di akhir semester itu kita mau buat project seperti seminar ya, ataupun sarasehan, ataupun workshop dan sebagainya. Itu sangat dimungkinkan untuk menggantikan pertemuan offline kita. Oke, baik. Perkenalkan, Anda mungkin sebagian udah kenal saya, tapi sebagian belum. Perkenalkan, nama saya Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryatmaja. Teman-teman bisa memanggil saya Primi. Ini adalah tahun ketiga saya mengajar di Universitas Primagraha. Jadi saya bergabung di UPG ini tahun 2022 dan ini adalah tahun ketiga saya. Dan ini adalah tahun ke berapa Anda kuliah nih? Semester 6. Mau masuk tahun keempat ya? Ketiga, Bu. Tahun ketiga juga ya? Oke, baik. Tapi sudah hampir masuk tahun keempat nanti di semester ketujuh. Oke, Oyok Mahpudin, gimana rasanya kuliah melewati 5 semester yang lalu? Mungkin bisa berbagi apakah menyenangkan, penuh tantangan, ya? Ada hal-hal yang seru atau mungkin menyebalkan? Boleh berbagi mungkin silakan Oyok Mahpudin. Banyak hal-hal baru, Bu. Beda sama di sekolahan, Bu. Tentunya beda ya dengan di sekolah. Ya. Ngomong-ngomong teman-teman di sini siapa yang kelempar dari program studi yang bukan manajemen ada nggak? Coba tunjuk tangan, saya mau tahu. Boleh di raise hand, teman-teman klik raise. Saya mau tahu siapa. Baik, banyak juga ternyata 1, 2, terus jangan diturunin. Terus tunjuk tangan. Saya mau tahu siapa teman-teman yang backgroundnya bukan manajemen asli gitu ya, artinya Anda berarti terlempar ke prodi ini di semester keempat, betul ya? Baik, masih ada lagi 10, 11 orang, sebentar saya cek terus, jangan diturunin dulu. Saya mau lihat karena tentunya kita butuh pendekatan berbeda nih. Oke, lumayan banyak, ada nambah lagi, terus teman-teman, bagus, iya, terus. Kalau memang masih ada raise hand, sekalian interaksi kita pada pagi hari ini, oke lumayan ya, lebih daripada separuh.
Oke, Yogi Cahyoputro. Ini terlempar dari mana? Boleh tahu nggak? Dari teknik informatika, Ibu. Wah, teknik informatika ke manajemen. Bagaimana perasaannya? Ya, untuk perasaan masih agak susah sih, Bu, buat adaptasi karena kan kita nggak punya bekal sama sekali untuk di manajemennya, Bu. Jadi harus Oke, ekstra belajarnya. agak sulit ya. Tapi waktu di semester kemarin itu bisa dilalui ya, Yogi ya? Alhamdulillah bisa, Ibu. Alhamdulillah bisa ya. Kesulitannya apa ketika memahami materi manajemen? Paling kesulitannya itu kayak untuk di bagian ini sih, Bu, kayak kalau ada soal perhitungan tentang manajemen itu, Bu. Karena kan kita pas awalnya nggak punya bekal sama sekali kan. Jadi kita harus Oh, belajar, harus jadi yang ke benar-benar. metode kuantitatif ya? Iya, Ibu. Oke, siap. Ratu Sohifatul Islami, ini terlempar dari manakah? Boleh saya tahu? Dari PGSD, Ibu. PGSD. Tiba-tiba ada di manajemen. Apa perasaannya? Iya. Kaget aja sih, kayak nggak nyangka gitu. Kaget ya, rasanya seperti mimpi ya. Padahal cita-cita dan mimpinya mau menjadi guru ya. Iya, Bu, bener banget. Terus waktu tiba-tiba kelempar ke sini ada perasaan sakit hati nggak sih teman-teman? Rosita gimana? Ada perasaan sakit hati nggak waktu kelempar tuh? Ada marah nggak? Ada keselnya nggak? Sakit hati banget, Bu. Oh my God, sakit hati banget. Tapi saya bisa memahami itu. Terima kasih sudah mau berbagi dan jujur. Sarah Aulia Hikmah, apa perasaannya? Kamu dari mana? Boleh tahu nggak? Kelempar dari mana nih? Dari PGSD, Bu, sama seperti Sama Ratu. dari PGSD. Apa perasaannya ketika terlempar? Rasanya sedih sih, Bu, kayak ya gimana ya, yang Sedih ya. harusnya keluarnya SPD jadi yang lain gitu. Keluarnya dari SE. SE ya? Kalian nanti SE ya? Keluarnya ya? SM apa SM? SM. SM, Bu, sarjana SM. manajemen. Oh, sekarang sarjana manajemen. Kalau dulu SE berarti Ya dulu sekarang sarjana SM. ekonomi dulu. Baik, terima kasih sudah berbagi. Lani Ayuni ini terlempar dari mana nih kalau boleh tahu? Aku dari sistem informasi, Bu. Sistem informasi. Berarti harusnya kaitannya dengan IT dan sebagainya. Terus apa perasaannya ada di manajemen hari ini? Udah 2 semester loh. Udah pasrah aja sih, Bu, sebenarnya udah nerima gitu ya. Pasrah dia guys. Oke ya, pasrah. Ada yang sakit hati, ada yang sedih banget, ada yang udah pasrah. Nih kalau Ahmad Amarullah dia ketawa barusan tuh saya mau tahu perasaan dia tuh. Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Kalau Anda asli manajemen atau terlempar? Alhamdulillah asli dari Alhamdulillah asli manajemen. Tadi kenapa dia emotnya seru banget kayaknya ngakak gitu dia sih. Tapi kamu mendukung gimana? Kamu menilai teman-teman yang baru masuk di manajemen secara tiba-tiba proses pembelajaran mereka gimana menurut teman-teman yang asli manajemen? Kalian memberi dukungan, memberikan support, bantuan atau apa gitu? izin ya, Bu. Ya. Ya kalau dari Aam pribadi sih ada rasa kasihan gitu ya, karena plan teman-teman yang dulunya mungkin backgroundnya di pendidikan ataupun di informatika ataupun di lainnya, akan tetapi dengan kenyataan yang entah kenapa itu, entah dari salah dari kitanya ataupun dari universitasnya, sehingga teman-teman pindah gitu tuh dengan rasa kekecewaan, kesedihan gitu tuh. Ya semoga aja nanti ke depannya tetap semangat walaupun background dari teman-teman itu berbeda. Ya. Ini tuh, Bu. Kita mendukung mereka tetap semangat dan semoga bisa menjalani dengan positif. Saya mengerti banget, tapi teman-teman saya mau izin cerita ya. Jadi ini kejadian di semester lalu. Jadi kan Anda pasti semester 4 betul ya, tiba-tiba kelempar ke manajemen. Kakak tingkat Anda lebih luar biasa lagi yang di tahun lalu, berarti mereka dek di semester 6 udah 5 semester, tiba-tiba semester 6 di manajemen. Nah, saya tuh awalnya bingung gitu ya, kenapa ini anak kok nggak pernah masuk, kemudian nggak pernah hadir di kelas, nggak pernah kuliah, UTS dia nggak ikut, UAS dia nggak ngerjain, terus project-project apapun nggak pernah dikerjain, kuis tidak dikerjakan gitu ya. Otomatis dengan berat hati saya terpaksa memberikan nilainya ya mau gimana lagi, orang nggak ada
aktivitas mereka kan sama sekali, akhirnya tuh nilai mereka E, dan luar biasanya yang dapat nilai E di mata kuliah manajemen kinerja itu, wah itu lebih dari separuhnya. Saya mengajar 200 mahasiswa lebih saat itu di tahun lalu, di semester genap tahun lalu, karena semua dari mulai RA sekian itu MK kinerjanya saya yang pegang. Alhamdulillah semester ini cuma 5, terima kasih kepada Prodi, luar biasa juga harus menghandle sampai 12 kelas teman-teman, bayangin. Ya, dan saya sedih banget sebenarnya. Saya mencoba menelusuri, ternyata betul dugaan saya bahwa beberapa dari teman-teman itu ya itu tadi ada yang sakit hati gitu ya, ada yang marah gitu, ada yang sedih. Tapi konyolnya kenapa harus mereka tidak masuk dan tidak mengikuti. Saya mengerti perasaan teman-teman. Saya juga tidak paham sebenarnya apa yang membuat pada akhirnya Anda terlempar di sini. Tapi Anda percaya nggak sih bahwa nggak ada yang kebetulan dalam hidup? Iya betul Bu. Ya, nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Anda terlempar hari ini ke manajemen itu sebuah kebetulan nggak? Takdir, Bu. Takdir. Sampai bilang takdir itu tadi tuh. Ya, takdir. Ya, bisa jadi takdir, tapi bisa jadi di dalam takdir ini ada sebuah alasan. Saya selalu percaya bahwa everything happen for a reason. Segala sesuatu itu terjadi untuk sebuah alasan. Dan hari ini Anda ada di sini untuk sebuah alasan yang baik. Teman-teman yang dari PGSD misalnya, kayak tadi ya siapa, pengen jadi guru gitu. Ketika Anda ngambil kuliahnya manajemen SDM, manajemen SDM, Anda tetap bisa jadi guru nggak? Coba gimana? Tadi siapa? Gimana? Sarah. Masih bisa jadi guru? Sarah Aulia gimana? Masih bisa jadi guru? Kurang tahu Ibu. Mungkin bisa. Bisa, Tapi kamu tetap bisa jadi guru di korporat ketika Anda misalkan menjadi training manager, atau Anda menjadi profesional trainer, atau Anda menghandle pelatihan dan pengembangan SDM. Anda tetap bisa jadi guru, tetapi mungkin di dalam skup yang berbeda. Anda bisa jadi dosen misalnya. Teman-teman yang di IT, nanti kita di manajemen itu sangat membutuhkan apa yang pernah Anda pelajari di IT untuk membuat semacam sebuah sistem, manajemen sistem yang terintegrasi gitu misalnya, dan sebagainya. Jadi nggak ada yang sia-sia teman-teman. Saya mau cerita nih kisah teman saya. Teman saya itu kuliah masuk di Fakultas Sastra, yang penting masuk UI. Tahu nggak dia ngambil Fakultas Sastra apa? Sastra Jawa. Ya, yang penting masuk UI. Wow, ternyata gitu motivasinya. Selesai itu dia kan merasa salah masuk jurusan dan nggak passionate karena memang bukan itu passion dia. Lulus jadi sarjana, dia kuliah kerja di mana coba? Tebak. Kerja di bank, nggak nyambung kan? Udah sastra Jawa, kerjanya di bank. Nah, passionnya jadi apa teman-teman? Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi pengacara. Kuliah sastra Jawa, kerja di bank, cita-citanya jadi pengacara. Tapi teman-teman, hidup tuh nggak berhenti sampai di situ. Yang dia lakukan saya suka banget. Artinya apa? Ketika dia bekerja di bank, dia bangun karir dia udah lumayan oke, dia mulai nabung, dia ikut sertifikasi sana sini, dia punya profesi jadi financial planner, dia ingin mewujudkan profesinya sebagai seorang lawyer, dia mengambil sebuah kesempatan untuk dia kuliah lagi S1 hukum. Setelah itu dia kuliah lagi S2 hukum, dan hari ini tetap terwujud cita-citanya menjadi seorang pengacara. Jadi maksud saya apa? Hidup itu nggak berhenti ketika teman-teman ketemu takdir ini gitu ya maksud saya. Saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa untuk teman-teman semua, tapi saya percaya dan semoga teman-teman percaya bahwa ini adalah alasan yang baik gitu ya. Jadi pesan saya untuk Anda semua, adik-adik yang saya cintai nih, yang masuk di kelas ini, atau sebenarnya Anda itu sebenarnya bukan adik-adik sih, Anda tuh anak-anak saya gitu ya. Karena Anda sekarang usia berapa? 2021 kan. 20, 21, oh masih bisa ya. Mungkin kalau Anda semester 1 hampir ini. Anak saya yang pertama tuh udah 15 tahun umurnya. Ya, jadi Anda tetap semangat. Pokoknya apapun itu tetap positif, tetap semangat, jangan patah semangat gitu ya. Insya Allah di sini saya akan membantu teman-teman untuk menikmati materi manajemen, melihat manajemen dari sisi yang berbeda. Saya mengerti latar belakang Anda, jadi saya tidak akan memaksakan membuat Anda menjadi merasa berat dan sebagainya. Nah, semoga teman-teman bisa menikmati. Oke, sepakat ya? Kita tetap semangat. Yang penting kuncinya jangan bolos, kerjain tugasnya,
ikut ujian. Udah, mudah-mudahan nilainya baik. Sepakat atau setuju, teman-teman? Sepakat Setuju, Ibu. Bu. Oke, boleh Betul. dong kasih tepuk tangan dulu untuk dirinya masing-masing. Boleh sekali lagi saya minta tombol reaction tepuk tangan memenuhi layar saya pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Boleh diturunkan yang teman-teman yang sedang raise hand, boleh diturunkan, boleh di lower hand lagi. Supaya saya bisa melihat berapa total orang yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Baik, boleh di lower hand. Terima kasih. Oke, 59 orang. Harusnya lebih ya dari 59 harusnya. Tapi nanti saya cek presensinya. Baik, hari ini kita akan masuk ke pengantar mata kuliah kita manajemen kinerja. Teman-teman sudah melalui ini adalah semester ke-6 Anda nih. Nah, saya mau tanya ke yang asli. Ya, mana tadi? Ahmad Amarullah katanya asli manajemen. Kamu udah belajar apa 5 semester kemarin? Udah belajar Iya, Bu. apa? Ahmad udah belajar apa 5 semester kemarin di manajemen? Ya, tentunya banyak ya Bu ya yang mengenai dengan ekonomi, pengantar bisnis dari manajemen itu sendiri, fungsi dari manajemen itu sendiri, terus gitu Bu. Oke, baik. Nah, kalau manajemen kinerja kira-kira menurut kamu kita mau belajar apa ya? Kira-kira manajemen kinerja kita mau ngapain? Baik, teman-teman, siapa yang udah punya meramalkan atau menebak-nebak manajemen kinerja? Nah, teman-teman, izinkan ya kita mulai masuk ke dalam materi. Nama saya panjang banget, panggil saja Primi. Ya, kemudian saya memiliki sedikit cerita, teman-teman, selain mengajar di UPG, saya juga adalah seorang professional trainer. Maka jadi teman-teman yang punya passion mengajar, sebenarnya masuk ke manajemen itu juga bukan akhir dari segalanya. Teaching is my passion gitu ya. Mengajar itu passion saya. Saya suka ketemu orang, saya suka berbagi, saya suka menginspirasi, dan selain mengajar di kampus, saya dosen tetap di UPG, tapi saya juga sampai hari ini masih ngajar di UI juga teman-teman sebagai dosen tamu ya, dosen luar biasa. Dan saya menangani klien-klien saya sebagai seorang professional trainer, sebagai seorang konsultan manajemen SDM. Jadi teman-teman tetap bisa punya komunitas, teman-teman tetap bisa berbagi. Saya juga bikin channel YouTube untuk berbagi ilmu dan menginspirasi banyak orang. Teman-teman boleh nanti di-subscribe YouTube-nya Coach Prim. Saya berbagi materi terutama di situ tentang public speaking dan juga self development. Oke ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa aktivitas saya. Ngajar di kampus, kemudian saya punya komunitas, saya sering diundang ke berbagai instansi, baik itu pemerintah, BUMN, lembaga negara, korporat-korporat swasta, dan sebagainya. Mengajar passion saya. Jadi teman-teman yang punya passion untuk mengajar, tetap semangat. Ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan di manajemen banyak sekali ilmu yang bisa Anda bagikan dan orang di luar sana membutuhkan itu. Oke. Nah, ini beberapa sertifikasi yang saya punya, salah satunya dari International Coach Federation sebagai Certified Professional Coach. Nah, teman-teman, saya akan senang banget kalau kita bisa terkoneksi di sosial media. Teman-teman silakan follow Instagram, TikTok, dan juga di subscribe YouTube saya, Coach Prim. 2019 saya mengeluarkan buku ini tentang proses pengembangan diri, perjalanan diri, dan transformasi diri. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi mengenai manajemen kinerja, ada hal yang perlu saya tekankan terkait kontrak perkuliahan. Nah, ini penting nih, ya, supaya kelas ini kondusif, supaya Andanya mendapatkan hal yang baik, saya juga bekerja dengan lebih mudah. Jadi yang pertama, saya perlu menyampaikan mengenai nilai. Nilai ini yang membuat bukan saya, tapi nilai ini sudah ditentukan oleh prodi. Saya izin menginformasikan kembali, mengingatkan Anda bahwa ada komponen penilaian yang harus dipenuhi di perkuliahan ini kalau Anda mau lulus dengan nilai yang baik. Jadi komponennya itu ada 5 komponen, ada kehadiran, kemudian kuis, tugas, UTS, dan UAS. Jadi ada 5 nih, komponennya ada 5. Nah, masing-masing komponen itu punya bobot atau punya persentasenya masing-masing. Nah, kehadiran itu 10%. 10% itu memang kesannya nggak terlalu besar, tetapi Anda harus berhati-hati kalau Anda kehadirannya kurang dari 80%,
Sesuai dengan peraturan universitas, Anda tidak punya izin untuk mendapatkan nilai UAS. Jadi saya ingin teman-teman serius di kuliah ini hadir 80% minimal. Saya termasuk dosen yang tidak ambil pusing Anda mau sakit, izin, atau alfa, ya, dari 16 kali pertemuan, silakan gunakan 20%-nya kalau Anda mau nggak masuk, Anda mau alfa, Anda mau izin, ya itu terserah Anda, gitu. Yang penting buat saya nggak lebih dari 20% tuh jatah Anda untuk mau Anda gunakan. Tapi saya ingatkan gunakan secara bijak. Kalau Anda mau dapat nilai yang bagus, nilai maksimal, hadirnya usahakan penuh, kecuali Anda sakit misalnya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah bolos gitu ya, jadi usahakan hadir full. Kemudian nanti kita akan ada kuis juga akan kita kerjakan di Edlink, jadi nilainya bisa langsung terekam di situ, langsung bisa saya tarik ke buku nilai. Nah, kuis itu lumayan bobotnya, 15%. Jadi pastikan nanti kalau mau ada kuis, teman-teman belajar dulu gitu ya. Kemudian ada tugas. Nah, tugas itu juga 15%. Tugas itu diambil dari 2, yaitu tugas pribadi dan tugas kelompok, jika memang ada tugas kelompok di kelas ini. Gitu ya. Nah, nanti yang diambil, yang diupload ke buku nilai itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi misalkan ada 3 tugas yang harus Anda kerjakan, ya berarti nilai tugas 1 ditambah nilai tugas 2 ditambah nilai tugas 3, rata-ratanya berapa, itu yang diupload dan 15%-nya bobotnya. Jadi pastikan tugasnya jangan kosong. Yang penting ngerjain kalau buat saya. Kalau Anda bisa kasih effort maksimal, usaha yang maksimal, kualitas tugasnya bagus, itu keren banget. Tapi setidaknya kerjain aja, jangan bolong gitu ya. Kemudian UTS. Nah, UTS itu 25% dan UAS itu 35%, itu paling gede bobotnya ditentukan oleh prodi, itu ada di ujian akhir semester. Kalau teman-teman nggak ikut UAS, fatal kan? Bisa jadi Anda nilainya D atau E itu udah otomatis walaupun nilai yang lain bagus. Jadi saran saya kehadiran 80%-nya komit, kemudian dipenuhi semua komponen tugasnya. Pastikan nggak ada yang bolong, itu ya. Lalu yang ketiga, pastikan Anda buka kamera ketika online seperti ini. Nah, untuk pertemuan offline itu sebenarnya jadwalnya sudah diatur oleh prodi, fakultas sebenarnya bukan prodi yang ngatur, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi nanti kita coba sepakati lebih fleksibel ya. Kalau nanti misalnya di akhir semester kita mau gabungan 5 kelas ini bikin semacam seminar dan apapun, saya persilahkan seperti yang sudah Anda biasa lakukan. Kemudian Anda itu kumpulkan tugas dan ujian tepat waktu, nah ini penting. Untuk video conference kita tetap gunakan MS Teams, kenapa? Karena Google dan Zoom itu cuma 40 menit, paling lama 60 menit, tapi ini fasilitas masih dibayar sebenarnya oleh kampus kita, MS Teams, jadi sayang banget kalau kita masih ada pelanggaran yang belum habis, lebih baik kita gunakan. Kita bisa meeting lebih panjang, dan tapi semua tugas ujian itu dikumpulkannya di Edlink. Jadi pastikan Edlink-nya berfungsi dengan baik, ya, dan pastikan Anda mengumpulkan tugas tidak melebihi dari tenggat waktu yang ada. Kadang-kadang mahasiswa itu suka entah dia lupa, entah dia lalai, atau apa, tiba-tiba nggak ngeh kalau udah lewat dari masanya. Jadi misalkan harusnya dikumpulkan tanggal 16 Maret jam 23.59 misalnya. Anda lewat ya, Anda udah nggak bisa masuk lagi karena folder Edlink itu akan memang saya set untuk terkunci secara otomatis ketika dia melewati tenggat waktunya. Jadi misalkan 15 Maret 23.59, ketika Anda mengumpulkannya di jam 12 ya, di jam 24 berarti itu sudah nggak bisa, walaupun itu cuma 1 menit. Nah, jadi saran saya, kalau mau ngumpulin tugas jangan mepet, jangan deadliners. Kalau mau upload juga jangan mepet, pastikan 1 jam sebelum Anda udah upload. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba mati lampu, atau tiba-tiba sinyalnya bermasalah, atau nge-lag, atau nggak ke-submit, kita mencegah hal-hal seperti itu. Anda punya langkah-langkah pencegahan lebih awal. Saya nggak pernah ngasih tugas sehari besok kumpulin. Jadi paling dikit tuh 3 sampai 5 hari. Bahkan proyek UAS bisa Anda kerjakan 1 bulan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Anda mengumpulkan terlambat. Ya, hadir tepat waktu di setiap perkuliahan baik itu online maupun offline, bajunya yang rapi gitu ya, jangan sambil tiduran, jangan sambil ngerokok, pokoknya ya anggap kita memang ada di kelas. Kemudian yang berikutnya, saya kan sangat senang sekali ketika kelas ini orang-orangnya aktif.
ya, bertanya, berpendapat, boleh kita berdebat secara ilmiah di kelas ini, saya sangat terbuka untuk itu. Malah justru saya bingung nih, kalau mahasiswanya diem, ini ngerti apa enggak gitu ya, menyimak atau tidak. Justru kalau Anda aktif, bertanya, berpendapat, itu akan bagus banget. Berikutnya adalah menjadi tim yang baik, baik di kelas ini maupun nanti ketika ada proyek kelompok. Saya mendapati di semester sebelumnya, ada mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya free rider mungkin ya, penunggang bebas. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia mau dapat nilai yang sama dengan teman-temannya. Itu adil nggak menurut teman-teman? Saya yakin itu nggak adil. Jadi saya nanti memberikan keleluasaan kepada setiap ketua kelompok dan anggotanya kalau ketemu anggota tim yang mau enaknya doang, nggak mau berbagi, nggak mau berkontribusi, tapi mau nilai, silahkan dipecat, dikeluarkan dari tim Anda. Konsekuensinya apa? Orang itu suruh ngerjain proyek kelompok sendiri. Biarin aja dia merasakan konsekuensi itu, kalau dia mau nilai. Tapi kalau dia nggak dapat nilainya, ya udah, dia nggak mau nilainya, dia nggak mau ngerjain apa-apa ya, otomatis nilainya menjadi kosong dan nanti itu akan menjadi dia tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi saya selalu pengen mahasiswa di kelas ini tuh memberikan usaha yang terbaik, memberikan effort yang terbaik, karena hasil itu tidak mengkhianati usaha Anda, gitu ya. Jadi tolong, ini penting banget, tolong mentalnya karakternya dijaga, karakternya dibangun. Sebenarnya kita kuliah itu kan adalah membangun karakter, teman-teman. Saya nggak kebayang tuh kalau seandainya udah kebiasaan di kelas biasa telat, biasa mau enaknya doang, nggak ngapa-ngapain mau dapat nilai. Saya nggak kebayang kalau seandainya suatu hari nanti Anda jadi pejabat, kayak apa tuh, gitu ya. Kita bangun karakter dari sekarang, apalagi judulnya manajemen kinerja, berarti Anda akan diciptakan menjadi seorang pemimpin kelak, menjadi manajer di perusahaan orang atau perusahaan Anda sendiri atau bisnis Anda sendiri dari sekarang latihannya, oke? Jadi anggota tim yang baik. Selanjutnya, kalau Anda nggak bisa hadir di kelas, silakan langsung hubungi saya. Anda nggak perlu sungkan, Anda tidak perlu melalui ketua kelas, Anda bisa langsung chat pribadi. Kalau sakit, akan bagus sekali kalau ada surat sakitnya, misalkan udah lebih dari 1 kali pertemuan gitu, lebih dari beberapa kali pertemuan Anda nggak bisa hadir, kalau memang ada kondisi khusus, itu dikomunikasikan. Terakhir, dan ini penting, kadang-kadang ada kondisi khusus yang membuat Anda telat ngumpulin ujian, misalnya. Saya tidak mentoleransi ketika itu terjadi karena Anda lupa atau lalai, tapi misalnya pada saat Anda harus mengumpulkan ujian, tiba-tiba nih, nauzubillah min dzalik, kita nggak tahu kan, masuk rumah sakit misalnya, masuk di UGD harus dirawat, nah itu kondisi khusus, komunikasikan ke saya. Tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin tiba-tiba kebanjiran atau tiba-tiba ada kedukaan di keluarganya, itu kondisi khusus. Jadi saya mentoleransi kondisi khusus, itu komunikasikan kepada saya, sehingga misalkan Anda telat, mungkin ada kebijakan tersendiri, saya buka kembali link pengumpulan tugasnya, folder tugasnya. Tapi saya tidak akan pernah mau menerima lewat WA ya. Saya nggak pernah mau menerima lewat email atau platform lain kecuali Adlink. Jadi kalaupun misalnya nanti Anda harus mengumpulkan, ya tetap kumpulkan di Adlink. Kalau foldernya udah terkunci, ada mahasiswa yang masih dengan sangat effort maksimal, dia udah bujuk saya nggak terbujuk juga, dan saya tetap nggak mau buka foldernya, tapi dia tetap kasih usaha maksimal dengan mengumpulkannya di beranda kelas, di diskusi kelas, ya nggak apa-apa. Saya tetap menghargai itu. Tapi masalah keputusannya saya terima atau enggak, itu urusan belakangan kan, gitu. Tapi maksud saya adalah usahakan teman-teman mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak melewati itu. Baik, itu sih mengenai kontrak perkuliahan yang saya sampaikan di awal sebelum masuk ke materi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya mengenai kontrak perkuliahan. Ada yang ingin ditanya? Dan satu lagi nih, saya mau diskusi. Kita itu ada pertemuan RA6 dan RA7 itu di tanggal 2 April. Sorry, nanti bukan RA7 itu tanggal 9 April ya, ada pertemuan berikutnya ya. Itu libur lebaran udah selesai belum sih 9 April tuh? Nggak tahu Bu, nunggu surat edaran aja itu. Kalau saya sih udah lihat di Google ya, di SKB 3 Menteri. Nanti saya coba share di tiap-tiap kelas.
Saya kemarin Pak Dekan mengabari kalau memang seandainya pertemuan kita jatuhnya di hari libur gitu ya, kayak misalnya era 6 di tanggal 2, ini kan nggak mungkin, ini kan Idul Fitri nih. Di tanggal 2 April ini ya udah berarti itu jatah pertemuannya angus gitu, sayang banget. Cuma saya tetap menawarkan kalau teman-teman mau ada pertemuan offline gabungan 5 kelas silahkan nanti di-manage siapa yang mau jadi koordinatornya gitu. Kita bisa buat di auditorium, kita bisa buat semacam sarasehan atau seminar umum atau studium general ya menggantikan hal seperti ini. Karena ini kayaknya 2 April ini kecuali mungkin bulan Mei ya. Bulan Mei sih sepertinya aman, cuman ada 2 kali 2 kelas ini termasuk era 7 di tanggal 9 nanti coba kita cek lagi. Kalau memang ini ternyata tidak visible kita lakukan dan nanti kita gantikannya gitu aja. Modelnya dijadikan proyek UAS gitu. Jadi UASnya nanti nggak usah ada ujian tertulis, tapi Anda bikin proyek bersama 5 kelas ini menggelar sebuah kuliah umum. Boleh nanti mengundang narasumber selain daripada saya gitu. Silahkan nanti dipikirkan konsepnya seperti apa. Ada pertanyaan mengenai ini? Oke. Kalau tidak ada saya langsung lanjut ke pengantar ya. Hari ini baru pengantar. Nah, teman-teman mungkin kalau mendengar kata kinerja itu berasal dari kata kerja. Kerja jadi kinerja. Sebuah tindakan dari kerja menjadi kinerja. Oke, kinerja berarti ada hasilnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini melihat bahwa ada 2 kata, yaitu manajemen dan kinerja. Teman-teman yang baru masuk ke manajemen, saya mengingatkan kembali mengenai definisi manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah sebuah proses. Kalau Anda berbicara manajemen apapun, mau itu manajemen operasional, manajemen marketing, keuangan, SDM, itu adalah sebuah proses. Proses yang terjadi di dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu bisa perusahaan ataupun institusi seperti kampus kita juga termasuk maupun LSM dan organisasi lainnya. Bahkan termasuk beberapa ormas dan yayasan juga bisa masuk ke dalam organisasi bisnis. Ini adalah sebuah proses untuk apa? Untuk memantau apa? Pertama, planning, perencanaan. Jadi manajemen adalah proses perencanaan. Kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengawasan. Udah kata kuncinya 4 itu. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di sebuah organisasi yang tujuannya mengawal agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Udah intinya itu. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, apa yang di-manage? Teman-teman mungkin bertanya. Sebenarnya ada 2 hal yang di-manage di dalam manajemen. Yang pertama adalah proses bisnis, yang kedua adalah orangnya, people. Nah, ini yang penting, teman-teman. Nah, Anda di SDM yang membuat Anda berbeda dengan manajemen keuangan, yang membuat Anda berbeda dengan manajemen operasional, dan sebagainya. Yang kita kelola ini adalah manusia. Dan filosofinya berangkat dari tidak ada perusahaan yang hebat tanpa orang-orang yang hebat di dalam perusahaan tersebut, ya kan? Jadi perusahaan itu akan semakin bertumbuh ketika orang-orang di dalam perusahaan itu bertumbuh. Ketika SDM-nya positif, ketika SDM-nya efisien dalam bekerja, ketika SDM-nya efektif. Nah, kalau Anda yang di sistem informasi atau di IT, ketika berhubungan dengan sistem, ketika berhubungan dengan komputer, kalau Anda lagi kesel sama laptop Anda atau komputer Anda shutdown selesai. Matikan tinggal. Tapi yang namanya mengelola manusia itu tidak bisa seperti itu. Dibutuhkan banyak sekali pendekatan. Makanya kalau Anda belajar manajemen SDM, itu sebenarnya Anda satu paket harus belajar psikologi, ilmu psikologi terapan, karena kita memanage manusia. Makanya namanya sumber daya manusia. Nah, salah satu yang di-manage di dalam SDM adalah kinerja, teman-teman. Ya, kinerja, bagaimana semua orang yang bekerja itu dipantau, semua orang yang bekerja itu dikembangkan, semua orang itu diarahkan untuk bekerja efektif dan efisien. Itulah manajemen kinerja. Oke, saya mau simpelnya gini. Proses manajemen kinerja itu cuma ada 4. Nanti kita hanya akan belajar mengenai 4 hal ini sebenarnya secara garis besar. Yang pertama adalah planning, perencanaan.
Yang kedua monitoring. Jadi orang sebelum bekerja direncanakan apa pekerjaannya, apa posisinya, apa yang harus dia lakukan, apa goals-nya. Setelah itu dimonitor, ketika implementasi dimonitor. Nanti setelah itu tahap berikutnya adalah kalau orang udah dimonitor diapain? Di-review. Itu ada mic siapa bocor tuh? Mohon maaf boleh di-mute ya, ada mikrofon siapa bocor, mohon maaf tolong dimatikan teman-teman mikrofonnya. Nanti saya izinkan Anda buka mikrofon ketika mau bertanya ya. Jadi nanti di planning, fase planning itu saya ulang sekali lagi, fase planning adalah merencanakan perencanaan SDM. Kebutuhan perusahaan, akan pegawai, profil pekerjanya seperti apa, goals-nya yang diminta dari karyawan itu apa. Di plan, monitoring artinya sudah berjalan, dimonitor, dipantau. Dipastikan oleh para manajer ataupun supervisor, orang ini bekerja sesuai yang diharapkan. Orang ini bekerja sesuai goals yang mau dicapai. Kemudian di tahap ketiga, orang ini, si pekerja ini, itu akan di-review, dinilai, punya rapot. Mungkin Anda pernah dengar istilah performance appraisal. Itu adalah sebuah istilah yang sangat umum di manajemen kinerja, namanya performance appraisal, di mana kinerja Anda dinilai. Jadi ada rapotnya, rapot 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Makanya kalau para pekerja baru masuk di perusahaan, mereka biasanya ada probation time 3 bulan tuh masa percobaan. Itu dilihat dulu, kalau bagus perpanjang kontrak lagi. Perpanjang kontrak lagi baru mereka pegawai tetap. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah rating atau rewarding. Memberikan ranking, memberikan penghargaan. Kalau bagus naik pangkat misalnya, naik gaji misalnya, kalau jelek dipecat misalnya gitu, atau dapat SP. Nah, planning ini contohnya kayak gini. Ini tahap yang paling awal itu perencanaan contoh. Anda bikin key performance indicator. Nanti kita akan latihan gimana bikin KPI. Kita latihan bikin KPI nanti. Anda latihan bagaimana menggunakan metode SMART. Ya, nanti kita akan latihan gimana merancang goals. Nggak usah goals perusahaan. Goals divisi kerja aja dulu. Goals pribadi Anda dulu. Atau misalkan Anda sebagai manajer pengen rekrut karyawan untuk jadi admin, Anda punya standar apa buat tuh admin bisa bekerja di perusahaan Anda. Nanti kita latihan. Jadi kita nggak hanya belajar teori di kelas ini, tapi kita akan praktek langsung. Sehingga nanti kalau Anda terjun di perusahaan, Anda jadi pimpinan, Anda bekerja di sebuah perusahaan, minimal Anda udah tahu ilmunya. Lalu di fase planning itu berlangsung top down, jadi dari atas ke bawah. Jadi bawah itu hanya melakukan apa yang di atas lakukan gitu ya. CEO-nya bikin rencana, manajemennya bikin pedoman, karyawannya mengeksekusi, intinya itu. Kemudian dimonitoring atau peninjauan, ini adalah diawasi. Diawasi, pengawasan, dimonitor. Dipastikan kerjanya sesuai dengan SOP misalnya gitu. Kalau ada salah dikoreksi, ditegur, diingatkan. Kalau bagus diapresiasi, dan seterusnya. Diajak diskusi. Manajer itu harus sering diskusi, sering ngobrol. Ya, jadi jangan cuma duduk di belakang meja kayak bos merintah-merintah, tapi dia harus turun, dia harus lihat kondisi anak buahnya seperti apa. Yang ketiga evaluasi, ini adalah review. Jadi biasalah ya, Anda mungkin kalau habis bikin event jadi panitia, ada rapat evaluasi. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Kinerjanya dievaluasi, apa yang udah bagus, apa yang belum bagus, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang masih jauh banget ketinggalan, direview secara periodik, kemudian ayo kita buat yang lebih realistis lagi menurut Anda seperti apa. Apa yang bisa dibantu oleh pimpinannya, apa kesulitannya, apa hambatannya, dan sebagainya. Terakhir adalah memberikan penghargaan. Ini hal yang sering ditunggu karyawan sebenarnya. Penghargaan itu ada dua, sifatnya ada dua, yang finansial dan yang non-finansial. Yang finansial, contohnya adalah apa? Gaji naik, dapat bonus, gitu ya, itu finansial. Tapi non-finansial, misalkan apa? Naik jabatan, dapat hadiah, dapat fasilitas, bisa masuk ke training leadership, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Nah, semester ini kita mau belajar apa? Ini dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang akan kita pelajari di perkuliahan ini mengenai konsep dasar. Kemudian ada perencanaan strategis, ada implementasi, evaluasi, pengembangan SDM dan manajemen, lalu bagaimana sistem penghargaan, ya.
dan bagaimana mengelola kinerja di dalam tim. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini sudah saya share, nanti akan saya share di kelas Adlink teman-teman. PPT ini Anda nggak usah repot-repot mencatat ataupun memfoto, nanti akan saya share. Rekaman video pagi ini juga akan sharing di Adlink. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali jika diperlukan. Yang tidak hadir bisa menonton videonya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, saya persilakan. Terkait dengan materi kita. Nah, intinya sih komponen dari manajemen kinerja itu, ya ini komponen-komponennya ya. Nah, inilah contohnya bikin deskripsi, penjabaran kerja, memilih calon pegawai, menjalani sesi wawancara, itu bagiannya. Kemudian job desk, dan sebagainya, sistem gaji, menyambut pegawai baru dengan orientasi, pelatihan, dan sebagainya. Menciptakan standar kerja, memberikan fasilitas pelatihan, kasih feedback ke karyawan, dan sebagainya. Ya, ada yang ingin ditanya? Lu punya gambaran? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Udah paham nih? Udah paham semua belum? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Gimana? Udah paham semua? Insya Allah, Bu. Insya Allah, baik. Oke ya, sekarang saya sih sambil di pertemuan pertama ini, saya mau cek and recheck daftar nama mahasiswa yang harusnya ada di kelas ini ya. Saya akan start dari RA5 dulu teman-teman. Nanti yang saya panggil namanya tolong untuk on cam dan kasih suara terbaik Anda yang penuh dengan semangat pagi hari ini. Baik, ini RA5 ya. Sambil cek dan recheck kalau namanya udah ada atau belum ada gitu, nanti kita lihat. Di data saya harusnya 57 mahasiswa. Coba saya cek dulu ya. Putri Pratama Nanda ada? Putri Pratama Nanda? Nggak ada ya? Nah, teman-teman pernah nyobain presensi pakai barcode nggak? Pernah, belum. Gimana? Lebih ribet atau gimana? Kalau offline mah enak pakai barcode, Bu. Kalau Kalau offline online, enak pakai barcode, ya. kalau Iya, online, kalau online Anda bingung gadget yang lagi dipakai. Iya, bingung. Iya. Terus kecuali Soalnya pakai makanya kecuali pakai 2 HP atau satu pakai laptop, satu Iya, pakai HP gitu kan. Ini juga pernah saya uji Iya. coba di semester kemarin, terus mahasiswanya komplain, Bu ribet. Ya udah deh, gitu berarti kita pakai manual, saya cek satu-satu sambil saya kenalan ya sama Anda ya. Nih Putri Pratama nggak ada. Muharawati ada nggak? Hadir Ibu. Oke, siap. Saiful Muminin, Hadir, Bu. Tarcina, Hadir Ibu. Zafar, Rosinanda. Ada Hadir, yang Bu. tadi ya. Hadir, Bu. Ya. Umi Taslima, Umi nggak ada. Repliana, Hadir, Bu. oke. Ahmad Amarullah, hadir, Bu, hadir. Lani Ayuni. Lani hadir Tadi Bu. sih saya lihat ya. Tazkiyatul Umami. Ada Tazkiyatul. Amelia Putri. Mutiara. Hadir Bu Mutiara. Torik As-Sodikin. Nggak ada. Toriknya ada. Rosihah. Rosihah ada. Sabihis. Hadir, Bu. Hadir. Rifa Haryani. Fitriyatul Zahroh. Fitri hadir Bu. Nita. Putri Fujianti. Hadir Ibu. Pina Lestari.
Vina Lestari, Ketut Putra Aryanadi. Nggak ada. Ali Alawi. Syifa Aulia. Hadir Ibu. Tony. Hadir, Bu. Sri Astuti Handayani. Hadir Ibu. Alvinudin. Hadir, Bu. M. Ajiji. Hadir, Bu. Marsah Aulia. Hadir Ibu. Fatihah. Hadir Ibu. Randy Maulana Putra. Hadir, Bu. Randi hadir. Ya, Siti Adilah. Hadir Ibu. Siti Adilah. Sofiatul Fitri. Sofi hadir Bu. Nurul Romdoni. Hadir, Bu. Adnan Tujaji. Hadir, Bu. Ramadhani. Putri Aulia Septiani. Hadir Ibu. Salsabila Khairunisa. Hadir Bu. Sujai. Hadir, Bu. Rizky Al-Karim. Tubagus Abdul Rashid. Hadir, Bu. Siti Sulastri. Ada Siti Sulastri? Tri Wulandari. Ada Bu Sri Wulandari. Maya Puspita. Asep Saipudin. Hadir, Bu. Omar Mukhtar. Mar'ah. Hadir Bu. Ya. Novia Ismiatul Azizah. Novi hadir Ibu. Abdul Muthalib. Ada ya. Rival Junivan Putra. Rival ada? Oke. Ira Ramadhani. Hadir Bu. Nengsih. Hadir Ibu. Sarah Aulia Hikmah. Ada ya. Hadir Ibu. Rosita. Hadir Bu. Ahmad Nizar. Hadir, Bu. Siti Najmah. Indah Yunita. Gita Nurani. Hadir Ibu. Iya, ada yang merasa namanya belum disebut? Udah ya, udah semua nih era 5, nanti saya mau cek era 7 nih. Habis ini. Jadi hadir 37. Alpanya Punten, Bu. Muhammad. Ya, Ada nggak, Bu? kenapa? Rizky Ramadan, Bu. M. Rizky, sebentar ya. Ini kita harus cek soalnya tidak diurutkan berdasarkan alfabet nih. Jadi saya agak ribet juga sebenarnya, enaknya kalau alfabet kan tinggal dicari M gitu ya. Ini enggak. Muhammad. Kamu era berapa? Ini masih era 5. Ya nanti belum. Oh iya. Ini masih era 5. Tolong disimak ya. Oke, teman-teman era 5 udah semua ya. Berarti era 5 yang tidak hadir. Ini juga mungkin ketua kelas bisa mengingatkan ke teman-temannya. Ada 20 orang yang alfa di pertemuan pertama. Ini jumlah yang cukup banyak ya. Dan yang hadir ada 37. Oke, itu adalah RA 5. Sekarang saya akan ke RA 7. Sebentar. Ya. Kita ke RA 7. Kita mulai dulu nih sesinya. Saya nggak bisa presensi kalau nggak dimulai sesinya. Oke, sebentar teman-teman. Anda ada kuliah apa habis ini? Era 5. Ya, satu lagi, Bu.
Satu hari berapa mata kuliah? 2. Oh, satu hari cuma 2 ya. Oke. Ya. Oke, saya cek presensi teman-teman RA7, diperhatikan ya, RA7 nih yang saya panggil sekarang. Ada 54. Berarti kalau tadi 57 ditambah 54 itu kan harusnya ada sekitar 100 lebih kan? Nah, iya. 7 tambah 4, nah 57 ya, sekitar 111 harusnya. Baik, saya cek dulu ya. Indra Permana ada? Usmiati, ini era 7 ya. Indra Permana tidak ada ya. Usmiati, Dwi Safitri, Anggi Prihatin, Muhammad Fatoni, Hadir Bu, Muhammad Fatoni hadir. ya. Teti Herawati Dewi, Randy Haryadi, Nenden Sintia Dewi, Devi Permatasari, Hadir, Bu. Mumtaz Mahal, Marlina, Syifaun Najah. Oke. Banyak juga yang nggak masuk nih. Oyo Mahpudin ada ya. Atika Sari, Mega Christine Lanto, Wulan Pahmawiyati. Oke, Ilham Sekip, Hadir Bu. Muhammad Lutfi Fauzi, Hadir Bu, hadir. Intan Via, Hadir, Bu. Intan Via hadir, Bu. Iya, hadir. Oke. Alinah, Rosita, Rosita hadir, Ibu. Aryati, Muhammad, Hadir. ada Muhammad. Udah hadir, Bu. Oke. Mahmud, Royhan, Retno, Elisa Putri, Hadir, Ibu. Karina, Hadir, Ibu. Taufikur Rahman Daud, ya. Taufikur Rahman Daud, Anggi Novia Elisa, Sumantri, Yogi Cahyo Putro, Hadir Ibu. Amanda Pasha, Hadir, Ibu. Maedi, Ihrom Fikri, Melani Ella Siva, Melani hadir, Bu. Siti Astri Fatmawati, Siti Astri hadir, Ibu. Siti Mela Khairusabila, Hadir, Bu. Ratu Sohifatul Islami, Hadir, Ibu. Dimas Rifki Pratama. Nah, ini Muhammad Rizky Ramadan, Hadir Bu. Maria, Maria hadir, Bu. Sela Sulistiawati, Sela hadir, Ibu. Nasir, Hadir Bu. Dera Arya, Dera, nggak ada ya. Netiroh, Rini Mariani, Niken Ayu Sintawati,
Niken hadir Ibu. Agum Gumelar. Aulia Zalianti. Hadir Bu. Ilham Pratama. Hadir Bu. Alvin Hadid. Ilah Rohila. Ilah Rohila hadir Ibu. Ahmad Sahroni. Hadir Bu. Hendrik Firdaus. Oke. Ada yang merasa RA7 namanya belum disebut? Ibu, Yes. Ibu mohon maaf. Ya. Atas nama Mega Christine hadir Bu. Tadi mic-nya dinonaktifkan, nggak bisa dinyalain lagi. Kamu kelas berapa? RA7 Bu. RA7 ya. Iya Mega Christine Bu. Oke, ada lagi? Kasih Bu. Ya. Ada lagi teman-teman? Udah. Berarti kita cek ya. Nih perhatikan nih kehadiran ini baru pertemuan pertama loh teman-teman. Ini 28 yang nggak masuk di RA 7. Ada 20 yang tidak masuk di RA 5. Jadi separuh tuh. Jadi kalau ya ini diperhatikan ya. Jadi hanya 52% kehadirannya RA 7. Kalau tadi kita lihat di RA 5 itu, nah ini nah yang saya selalu tekankan ke teman-teman ya, betapa kehadiran itu menjadi penting. Paling nggak teman-teman nongol aja. Kita juga nggak mungkin deh Zoom itu kalau online tuh akan menghabiskan 2,5 jam di ini tuh udah nggak bakalan mungkin gitu. Tadi ini 52%, saya mau lihat RA5 itu 65%. Kehadirannya masih lebih baik, tapi bagaimanapun saya berharap kehadiran di kelas itu bisa full gitu ya. Kalau bisa 100% masuk itu bagus banget. Paling nggak di atas 70% ya, 80%, kalau 90% lebih baik lagi. Jadi mungkin para ketua kelas, PJ kelas titip pesan ke teman-temannya yang belum masuk grup, segera masuk grup, yang baru pertemuan pertama aja udah bolong begini, diharapkan nanti pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Oke, ada pertanyaan mengenai materi? Bu tadi gini kan tentang absensi ya. Jadi di jadwalnya itu jam 10:30. Mungkin teman-teman yang nggak masuk dari era 7 itu mungkin ngiranya masuknya jam 10:30, Bu. Sebenarnya sih harusnya 13.30 kayak, tapi kan saya udah ngumumin di grup tuh. Kita Iya. pagi aja karena memang kebetulan jam ini tuh saya ini kan kemarin tuh jadwal baru keluar kan dari prodi. Jadi memang harus saya atur sebenarnya jadwal di hari Rabu itu karena ada beberapa aktivitas yang menjadi bentrok gitu. Makanya nah itulah kan gunanya ada grup teman-teman, ada grup WA. Grup WA itu dibaca, notifikasinya dilihat. Saya udah umumin kan di grup dari kemarin, kalian ada waktu nggak jam 8 besok kosong nggak? Terus kan Ilham tuh jawab tuh, enggak Bu, kita jam 8 nggak ada gitu kan, ya sudah yuk kita majuin ke jam 8 supaya tetap teman-teman nggak terlewat karena hari ini kebetulan di jam ini ada aktivitas yang bentrok. Nggak apa-apa, nanti diingetin aja ke teman-temannya ya. Anda itu sebenarnya saya tuh Rabu sore itu agak nantilah kita sepakati lagi ya. Anda tuh kelas era 7 itu kosongnya di hari apa ya? Di antara Senin, Selasa, Rabu ataupun Kamis mungkin. Kalau Anda tuh Kamis ada kuliah nggak sih? Nggak ada Ibu. Kamis itu kalian kosong ya? Iya Bu. Oke, kosong sama sekali ya? Nggak ada kegiatan di kalau misalnya nih RA5 dan juga RA6 tetap pada jamnya masing-masing atau bisa kita gabungkan. Anda keberatan nggak kalau pindah di Kamis? Kita kuliahnya di Kamis gitu. Rabonya nggak ada, karena saya tuh sebenarnya agak pusing nih ngatur jadwal Rebo. Ini ada beberapa aktivitas yang udah berjalan duluan dan jadi bentrok dengan jadwal mengajar yang lain gitu. Kalau Kamis Anda full libur ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh nggak kelas ke Rebo, jadwal Rebonya Anda dipindahin ke Kamis? Di itu aja, Bu. Apa sih, komunikasikan lagi nanti. Iya, Di diskusikan grup ya? dulu, Bu. Ya, diskusiin dulu Iya. nanti. Iya kan maksudnya mumpung sambil ketemu kita bisa ngobrol nih. Oh iya. Ini kan ketemu, ngapain didiskusikan lagi lewat WA, nanti salah paham lagi.
Maksudnya yang nggak Masa hadirnya nggak tahu, Bu. yang nggak hadir yang ikut aja sama yang hadir, berarti keputusan suara yang hadir. Yang kalau Anda libur sih saya prefer Kamis karena saya kosong gitu. Kalau Rebo itu nanti akan ada hal-hal yang Anda jadi kayak gini nih, ini digabung gitu. Apalagi nanti tapi kalau untuk pertemuan online sih offline, untuk pertemuan offline kita nggak bisa ganggu gugat. Yang bisa kita sepakati itu cuma nanti online-nya aja gitu. Kalau offline-nya kita kan mengikuti jadwal kecuali hari ini ya pertemuan pertama, kecuali yang jatuhnya di tanggal Idul Fitri, nah itu konsekuensinya nggak bisa dilakukan. Tapi kalau nanti ada pertemuan kedua tuh di bulan Mei ya, nah itu tetap kita akan laksanakan pertemuan offline-nya sesuai jadwal. Tapi ini online-nya aja yang kita sepakati di Kamis, gimana? Kan, Bu, minggu depan era 7 kan ada pertemuan offline ya. Itu gimana Minggu tuh, Bu? depan RA7 tuh tanggal 9 kan? Iya. 9 April kan? Masih lama dong, habis Lebaran Oh, itu. 9 Kalau di jadwal saya tuh RA7 tuh 9 April sama 11 Juni. Di pertemuan ke-5 dan ke-14. Coba nanti dicek lagi deh. Kalau RA5 itu ada nanti tanggal 14 Mei malah pertemuan keduanya. Jadi cukup panjang tuh. RA7 tuh 9 April itu after Lebaran, after libur Lebaran. Tapi nggak tahu saya, apakah itu jangan-jangan masih masuk di ini nggak? Nah, makanya nanti kita lihat keputusan 3 menteri. Ada lagi di 11 Juni. Era 6 itu 2 April itu sudah pasti kena jadwal Idul Fitri itu nggak bisa dilakukan. Ada lagi di pertemuan ke-13 tanggal 28 Mei. Era 5 itu ada harusnya hari ini dan nanti tanggal 14 Mei. Jadi Rabu itu saya ada 3 kelas tuh 5, 6, 7. Kalau emang seandainya bisa 3 kelas ini dilaksanakan online-nya di hari Kamis sih akan lebih enak gitu. Saya nggak perlu bertabrakan dengan jadwal yang sekarang ini berjalan. Kecuali nanti jadwal yang di sana udah selesai, baru kita bisa balik lagi ke Rabo gitu loh teman-teman maksud saya. Jadi supaya Andanya maksimal juga. Gimana? Nanti kita sepakati gitu aja ya sementara ini kita online-nya itu berarti berjalannya di hari Kamis. Tapi nanti kita lihat lah kalau emang saya bisa di Rebo, kita tetap lakukan sesuai jadwal. Kenapa Anda Rebo Kamis pengen libur ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Kebanyakan itu, Bu. Hah? Ganti Ya, Bu. jam aja, Bu. Ganti jam. Iya, Nggak mungkin di bisa. jamnya aja yang dirubah. Kalau mau jamnya dirubah berarti malam. Malam juga nggak masalah, Bu. Gitu, yang penting nggak Kamis. Bener Ya, nih, Bu. malam nggak masalah, apalagi bulan puasa loh ini. Ramadan loh nih, ada yang mau taraweh. Pasaran, Bu. Hah? Taraweh, Bu, 9. Iya, ya atau nggak apa-apa sih Kamis pagi gitu misalkan sekalian aja gabung. Kalau emang bisa misalkan 3 kelas kecuali nanti kalau presentasi itu nggak mungkin. Tapi kalau emang bisa tetap Rabu kita lakukan di Rabu. Tapi nanti kita obrolin lagi ya. Tapi saya tuh sebenarnya prefernya kan emang kuliah itu dijadwalin sama prodi itu Senin sampai Kamis sebenarnya. Tapi untuk semester Anda ini kok cuma Senin sampai Rabu. Kalau saya itu sebenarnya di Rabu itu udah ada jadwal sebenarnya memang di kampus lain sih itu kayak jam 1 sampai jam 4 tuh saya udah ada jadwal tuh udah dari mulai duluan gitu. Kemudian di jam pagi itu sebenarnya di jam 10 ini itu juga udah ada jadwal. Jadi kan maksudnya kasihan gitu Andanya juga ini jadi saya harus memohon sebenarnya meminta tolong nih kerja sama Anda, kalau memang seandainya bisa kelas yang Rabu dipindahin ke Kamis gitu ya, toh itu hanya kita makan waktu 1 jam sampai 1,5 jam untuk kita online. Kalau bisa dimohon kerjasamanya. Kalau memang saya nggak bisa ngajar di Rabu, berarti kelas akan kita geser ke Kamis. Karena kalau digeser jamnya pun itu akan sulit kalau Anda mau dibikin pagi semua atau ya di atas jam 4 gitu. Pagi Atau semua di aja, atas Bu. jam 4. Pagi semua 3 kelas, kalau presentasi nggak mungkin. Kalau mau Kamis pagi lah misalnya, habis sahur gitu kan lagi seger tuh. Tidur, Bu. Ya makanya, ya atau Kamis siang pada zuhur misalnya nggak jadi masalah. Sambil nunggu buka gitu kan. Tapi misalkan saya tuh lebih punya nafas sebenarnya kalau ngajar di hari Kamis kan online-nya ya, untuk online-nya ya teman-teman. Kalau nanti offline-nya sih mau nggak mau tuh harus saya usahakan karena memang sudah dijadwalkan oleh fakultas gitu. Nggak apa ya, mohon kerjasamanya ya, gitu ya.
Oke, gimana? Sepakat nggak nih? Ya, sepakat. Ya sementara gitu dulu ya, nanti kita Iya. coba atur lagi. Sementara, jadi jadwal sementara bukan jadwal selama-lamanya ya. Jadi makasih banyak atas pengertiannya teman-teman. Nah, ini kalau nggak ada pertanyaan sih, kuliah kita cukupkan sampai di sini. Berarti minggu depan nanti kita lihat kita bisa ketemunya tetap di hari Rabu atau di Kamis. Saya akan berkabar di grup. Saya mohon Anda selalu stay tune dengan grup WA ya, karena segala informasi itu ada masuk di situ. Gitu. Karena kita baru akan ada pertemuan online lagi, offline itu masih lama. Coba cek era 7 bener nggak tuh 9 April. Nanti coba kita sama-sama saling recheck lagi. Iya, Berarti bener, habis Bu. Lebaran. Bener kan? Tanggal 9 ya? Iya, udah saya lagi, Bu, Mm-mm. ya. Tanggal 9 April itu coba dilihat, coba saya cek di Google ya, SKB 3 Menteri tentang libur Lebaran. Karena libur Lebaran kita ini akan panjang sekali loh teman-teman. Tahun ini tuh kalau nggak salah totalnya dengan weekend-weekendnya itu 11 hari teman-teman. Ini Lebaran tahun ini nih SKB 3 Menterinya ini udah keluar. Saya cek di Detik coba ya. Jadi kita itu jadi Jumat 28 Maret itu udah cuti bersama. Jadi Lebaran kali ini tuh berdekatan dengan hari rayanya Pi. Jadi 28, 29 Maret itu hari rayanya Pi. Minggu, hari tanggal 30 Maret tuh hari Minggu. Jadi otomatis kita libur. Nah, Seninnya itu libur nasional. Libur nasional Idul Fitri udah. Senin 31 Idul Fitri, Selasa 1 April Idul Fitri. Nah, tanggal 2 April berarti kelas RA6 nggak bisa tuh yang dijadwalin, nggak bisa jalan kita karena itu cuti Idul Fitri. Oke, nah insya Allah sih tanggal 9 cuti Idul Fitri sudah selesai sepertinya karena cuti Idul Fitri itu terakhir kalau lihat dari surat keputusan bersama 3 menteri itu 7 April. Berarti kita start liburnya itu 28 Maret sampai dengan 7 April. Itu 11 hari Anda punya waktu libur yang cukup panjang. Oke, 11 hari ya, gitu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelas kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada apa-apa, ada yang mau dikomunikasikan, pastikan kita berkomunikasi lewat grup WhatsApp. Terima kasih untuk kebersamaan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Saya end meeting untuk semuanya. Terima kasih.